biodata tak usah kita bacakan, baca sendiri. Kita persilakan Profesor Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak rajo memakai katun. Katun bagamba si daun kelor. Ambo indak lagi bepantun, deklah dihabiskan dek Pak Rektor. Anak rajo memakai katun. Katun bagamba sebatang padi. Ambo indak lagi bepantun, deklah dihabiskan dek Pak Dr. Henmaidi. Izin Pak Ruto. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor beserta seluruh wakil-wakil rektor, Bapak Ibu dekan, para wakil dekan, para ketua jurusan, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa Civitas Akademika Universitas Andalas, nan gadang ndak dihimbogala, nan ketek ndak disabui namo, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya amat sangat merasa terhormat di tengah kampus yang luar biasa. Alumni-alumninya, mahasiswanya 33.000 orang. Saya diberikan kesempatan pada Disnatalis yang ke-66 tahun. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat Universitas Andalas di masa akan datang. Tema yang diberikan kepada saya adalah ukhuwah dalam bingkai kebangsaan. Saya akan urutkan satu persatu. Poin yang pertama. Ada seorang perempuan, suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat dia memangku bulan. Lalu kemudian besok pagi dia bercerita kepada ayahnya. Ayah, aku malam tadi bermimpi. Apa mimpimu nak? Dalam mimpiku aku melihat aku sedang memangku bulan. Lalu ayahnya langsung menempeleng anak perempuan itu. Darah keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena makna memangku bulan artinya dia akan dekat dengan yang kita selalu sebut dengan bulan purnama. Kalau dia datang selalu kita sambut dengan Tola'al Badru Alaina. Artinya bahwa dia akan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu bernama Sofiyah. Nama ayahnya yang menempeleng itu namanya Huyai. Huyai itu punya ayah namanya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Muhammad punya mertua seorang Yahudi yang dikatakan pembunuh nabi-nabi, yang selalu dikatakan sebagai manusia terlaknat. Tapi Nabi tetap menjalin hubungan. Dia menikahi seorang perempuan Yahudi bernama Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Poin yang pertama, bahwa ada keluarga Nabi Yahudi. Paling tidak mertuanya Yahudi. Berarti dia punya ipar Yahudi. Yang kedua, Nabi berkirim surat. Nabi sebagai seorang kepala negara. Surat itu dibawa oleh seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Menyeberangi Laut Merah sampai ke tepi pantai, didirikan kota itu oleh Alexander the Great. Kota itu bernama Alexandria. Dulu orang kalau membuat nama kota sesuai dengan namanya. Makanya ada nama yang didirikan oleh Konstantinopel. Kota itu didirikan oleh Kaisar Konstantin. Lalu kemudian Alexander the Great mendirikan kota Alexandria. Jadi andai saya hidup waktu itu berarti ada kota bernama Somadia. Lalu kemudian surat itu pun diberikan kepada seorang penguasa Kristen Ortodok Koptik di Mesir. Namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Surat itu dibaca oleh Jirjis alias Mukaukis, hatinya lembut. Lalu dia simpan surat itu di dalam kotak yang terbuat dari kayu. Dia beri minyak wangi, dia cium. Dan dia balas surat itu. Dia kirimkan dua perempuan. Perempuan yang pertama bernama, seorang perempuan dikirimkan kepada Nabi SAW. Perempuan itu bernama Maria. Dari Maria itulah lahir seorang anak laki-laki.
Anak laki-laki itu bernama Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Maria punya adik perempuan, namanya Sirin. Sirin itu diberikan kepada sahabat Nabi, namanya Hasan bin Sabit. Apa artinya? Nabi punya keluarga dari kalangan Kristen Ortodok Koptik. Yahudi ada, Kristen ada. Walaupun Maria Islam, Sirin Islam, tapi Nabi punya keluarga dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani. Poin yang ketiga. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin? Poin 1, poin 2, poin 3. Itu memang kebiasaan saya dari dulu. Saya ketika kuliah selalu meringkas. Buku-buku yang tebal-tebal itu saya buat ringkasan kecil-kecil. Sehingga kalau ujian saya tidak baca buku lagi. Saya bawa ringkasan. Makanya kalau kawan-kawan nanya, Mat, kok nggak baca buku? Sudah di sini semua. Padahal ada ringkasannya, ada saya simpan ringkasan. Makanya saya kemana-mana bawa ringkasan, saya baca. Dan kawan-kawan minjam. Mat, boleh pinjam ringkasannya? Boleh. Pas dia tengok, tak jadi. Karena tulisannya kecil-kecil. Itu kebiasaan saya. Jadi kalau adik-adik melihat saya tausiah tabligh akbar pakai poin. 1, 2, 3. Itu memang kebiasaan. Yang kedua, mengajarkan jamaah supaya selalu membuat poin-poin. Yang ketiga, untuk memudahkan intel buat laporan. Supaya jangan sampai salah lapor. Berikutnya poin yang saya ingat, cuman ngetes saja. Poin yang ketiga, Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di kota Madinah itu ada namanya Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu kemudian Nabi SAW tidak membawa pedang panjang lalu mengatakan orang Yahudi halal kepalanya dipancung bunuh. Tidak. Nabi membuat apa yang disebut dengan mu'ahadah, perjanjian. Itulah yang disebut, dikenal dengan nama populer Piagam Madinah. Poinnya ada 12. Adik-adik yang mau melihat 12 poin itu bisa beli buku, judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Tapi biasanya adik-adik tak mau beli buku, fotokopi. Zaman saya dulu. Kalau sekarang tinggal save PDF, share. Sudah di-share? Sudah. Udah baca? Belum. Buku itu ditulis oleh seorang India. Diadakan musabaqah, bukan tilawatil Quran. Lomba menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Orang Mesir kalah. Orang Makkah kalah. Yang menang orang India. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Judul bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum. Bisa dilihat dalam buku itu 12 pasal. Orang Islam dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar punya tanggung jawab yang sama menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau datang orang Arab, orang Quraisy, sesuku dengan Nabi, keluarga Nabi dari Makkah, maka orang Yahudi yang tidak Islam wajib punya kewajiban yang sama dengan orang Islam menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang dikenal sekarang dengan istilah rekonsiliasi nasional. Poin yang keempat, Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, baju besinya hilang. Dicari-cari kemana baju besi Nabi? Wadir'uhu marhunatun inda Yahudiyin. Ternyata baju besinya dipegang seorang Yahudi. Lalu Yahudi itu pun ditanya, "Hai Yahudi, dari mana kamu dapat baju besi Nabi?" Orang Yahudi itu menjawab, Nabi kalian meminjam gandum salasuna sa'an, 30 sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu 7 on setengah. Berarti 4 mud 3 kilo. 3 kilo kali 9, 30 sa' berarti 90 kilogram. Hanya dengan 90 kilogram gandum Nabi menggadaikan baju besinya. Padahal menantunya orang kaya, Utsman bin Affan. Padahal ada konglomerat, Abdurrahman bin Auf. Ada konglomerat dari kota Madinah. Namanya luar biasa. Tapi begitu Nabi SAW ingin meminjam, dia lebih mau menggadaikan baju besinya. Menurut ahli sejarah, kenapa Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi? Nabi ingin mengajarkan umat ini, jangan putuskan hubunganmu dalam masalah ekonomi, keuangan, muamalah kepada orang Yahudi, karena disitulah ada peran dakwah.
Jadi hari ini kita berjual beli, bertransaksi bersama orang berbeda agama sudah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, Nabi mengirim pasukan. Apa kata Nabi pada pidatonya? Satajiduna rijalan fis sawami'. Nanti kalian akan bertemu dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang tidak bisa melihat saya secara jelas, ternyata di belakang ada yang lebih besar. Jangan cabut pohon korma, jangan hancurkan rumah. Aturan perang untuk tidak boleh membunuh wartawan dan medis itu baru ada setelah perjanjian United Nations PBB di Jenewa. Abad 20. Sebelum itu orang primitif kalau berperang hancurkan rumahnya, ratakan dengan tanah, bakar kebunnya, larikan anak gadisnya. Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ukhuwah, dalam bingkai wawasan kebangsaan. Begitu Nabi menghormati. Ada orang tua, ada pendeta, ada ibu menyusui, ada anak menyusu, ada pohon kurma. Karena makanan pokok mereka ketika itu kurma. Maka tidak boleh menghancurkan. Jangan ganggu orang yang bukan menjadi objek perang. Berikutnya yang keenam. Ada seorang raja di Afrika bernama Jirjis Mukaukis mengirim madu. Madu itu disebut dengan asal banha. Asal banha itu sampai kepada Nabi, diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada adik-adik punya teman yang tidak seakidah, tidak seagama, lalu adik-adik ada dikasih madu, takut untuk meminumnya, kasih ke saya, biar saya bawa pulang. Nabi diberikan kain panjang. Karena ketika itu Makkah tidak punya produsen kain. Tidak ada pabrik tekstil. Ketika itu yang maju peradabannya adalah Mesir. Mesir peradaban tua. Lalu kemudian mereka orang Mesir memberikan hadiah kain kepada Nabi. Nabi menerima kain itu. Disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahwa Nabi menerima kain dari Raja Mukaukis. Begitulah Nabi menerima hadiah, berinteraksi sosial. Poin yang ketujuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang yang tidak seagama denganmu itu tidak membunuhmu, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Kalau mereka tidak melakukan dua, maka balas dengan dua. Mereka tidak membunuhmu, mereka tidak mengusirmu, maka berbuat baiklah kepada mereka, bersikap adillah kepada mereka. Jangan hanya karena berbeda agama lalu tidak bersikap adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai hanya karena perbedaan kebencian lalu membuat kamu tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah. Dengan adil itu aqrabu littaqwa, kamu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8. Ada seorang perempuan namanya Asma, pakai alif. Asma, kalau tidak pakai alif, Asma sesaango. Mohon maaf Bu Asma, jangan pusing. Asma ini masuk Islam. Ibunya non muslim, tak Islam. Lalu kemudian ibunya datang. Ternyata perbedaan agama tidak menghalangi kerinduan seorang anak. Seorang ibu rindu kepada anaknya, datanglah ibunya dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah anaknya takut berjumpa. Adik-adik sekalian, suara saya jelas? Alhamdulillah. Soalnya gedung kita besar bergema. Pengalaman saya tausiah di tempat yang bergema, suara itu kadang tak jelas. Selesai tausiah, ditanya sama dosen nanti, apa yang disampaikan Ustaz Somad kemarin? Tolong yang saya sampaikan ini diingat-ingat, karena kabarnya nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester.
Saya paham adik-adik, saya juga tidak bawain fokus, tidak ada tulisan. Dan kami bingung juga mau nulisnya Pak Ustadz. Tidak usah bingung, karena tausiah kuliah umum kita ini direkam, itu kameranya menyala, hidup. Dan nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang kedelapan, bahwa seorang ibu masuk Islam dan kemudian anak masuk Islam, ibu tidak Islam, datang dia ke kota Madinah, anaknya takut menemui ibunya. Dia datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang. Wahia radhibatun, dia sangat ingin jumpa dengan saya. Apa kata Nabi SAW? Afa usiluha, boleh saya menyambung silaturahim dengan ibu saya yang tak Islam ini? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahimmu dengan dia. Apa utiha, boleh saya memberikan makanan kepada dia? Kata Nabi, i'tiha, berikanlah hadiah makanan kepada dia. Berdasarkan hadis ini, Mufti Al-Azhar Mesir bernama Syekh Atiyah Saqar berfatwa dalam kitab Fatawa Al-Azhar, boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim. Dengan syarat kurbannya kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Apa beda kurban sunat dengan kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Ambo banazar, kalau anak ambo lulus PNS, ambo berkurban tahun niko. Kalau tidak lulus sampai mati, ambo tidak berkurban. Nah, itu namanya kurban wajib, tak boleh. Kurban wajib hanya boleh untuk fakir miskin muslim saja. Tapi kalau kurban sunat, maka di komplek tempat tinggal kita ada tetangga non muslim, kita berikan. Begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ke-9, Nabi SAW didatangi oleh orang Kristen dari Najran. Makkah di tengah, Madinah di atas, Syam paling atas. Syam itu 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir ke kiri. Sedangkan yang bawah Yaman. Perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman ini ada kota namanya Najran. Di Najran ini banyak Kristen ortodok. Mereka datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mau menanyakan bagaimana status Jesus Christ. Apakah dia anak Tuhan? Mereka disambut oleh Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka tidak disambut dengan pedang. Turunlah satu ayat yang bercerita tentang seorang laki-laki. Laki-laki itu bernama Imran. Imran itu punya istri namanya Hannah. Lama tidak punya anak. Akhirnya Hannah dan Imran setelah bernazar punya anak. Anak perempuan itu diberi nama Maryam. Maryam itu punya anak laki-laki diberi nama Isa. Imran, istrinya Hannah, punya anak Maryam. Maryam punya anak bernama Isa. Dan Isa dirawat oleh seorang laki-laki bernama Zakaria. Zakaria punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth dengan Zakaria punya anak laki-laki. Itulah dia Yahya. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran. Al keluarga, Imran, Imran's family, keluarga Imran. Dan itu adalah surat yang ke Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Surat yang ketiga. Itu menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah. Seandainya Quran itu datang dari Muhammad, tentulah dibuatnya Ali Muhammad, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang ada dalam Quran adalah keluarga Yesus Kristus, keluarga Nabi Isa, keluarga Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdialoglah mereka di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Baca kronologis turunnya surat Ali Imran dalam tafsir yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Tafsir Al-Quranil Azim. Berikutnya yang ke-10. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Digantikan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Setelah itu naik Umar Ibn Al-Khattab. Umar bin Khattab. Palestina itu ada pagarnya dan kuncinya dipegang oleh seorang pendeta Palestina. Kata pendeta Palestina, saya hanya mau memberikan kunci ini kepada Umar bin Khattab kalau dia mau datang kemari langsung. Umar bin Khattab pun datang ke kota
Yerusalem. Bayangan si pendeta, Umar bin Khattab ini akan datang dengan kereta kencana, dengan pasukan bala tentara. Karena Umar bin Khattab namanya hebat sekali, luar biasa. Dia sudah siap menyambut. Bagaimana agaknya Umar bin Khattab? Tiba-tiba dari kejauhan dia tengok ada seekor keledai. Dalam riwayat lain unta. Cuma 2 orang. Ternyata Umar hanya membawa pembantunya. Dan mereka ganti-gantian. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang pembantunya di atas, kadang-kadang Umar di bawah, kadang-kadang pembantunya di atas. Mereka ganti-gantian. Pas ketika mendekati pintu Palestina, kebetulan jatah Umar di bawah, pembantunya di atas. Begitu mau sampai ke pintu, pendetanya bertanya, yang Umar yang mana? Ternyata kehebatan orang itu bukan terletak pada pakaiannya, bukan pada kendaraannya, tapi pada karisma kepemimpinannya. Itulah yang membuat saya tadi waktu pertama sampai ke UNAN ini bingung. Yang rektor ini yang mana? Karena pakaiannya semuanya sama. Adapun Ustaz Abdul Somad, kenapa dia mesti pakai sorban, mesti pakai kain? Ini pengalaman dulu saya datang kemana-mana tidak pakai, awal-awal pulang pakai baju koko biasa saja. Itu begitu sampai di masjid ditanya orang, ustadznya mana? Di pengalaman pahit itu terus diingat sampai sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab datang. Di Palestina ada satu gereja yang besar, yang diyakini tempat lahirnya Isa. Lalu kemudian pendeta ini mengatakan, sholatlah kamu di dalam gereja ini. Lalu Umar bin Khattab minta izin, Umar bin Khattab sholat di depan, bukan di dalam. Apa hikmahnya? Sekarang orang baru tahu. Ternyata di depan gereja Al-Qiyamah itu sekarang berdiri masjid besar bernama Masjid Umar bin Khattab berhadap-hadapan. Mungkin itulah yang menginspirasi Presiden Soekarno sehingga mendirikan Masjid Istiqlal berhadap-hadapan dengan katedral. Sehingga siapapun yang mau mempolarisasi, memecah belah kita, dia pasti akan gagal. Dengan siapa? Dengan orang yang paham. Yang sulit itu kalau kita bertemu dengan orang gagal paham, apalagi memang makannya dari gagal paham. Dia kalau paham dia tak makan. Sepuluh poin. Ustadz lanjutkan ke 11 atau ke 12? Saya diberi waktu sampai jam 12. Karena kita masuk waktu zuhur. Dan memang sesuai dengan kode etik saya, 600 ml. Walaupun nampaknya botol di UNAN ini kecil-kecil. Memangnya ketek, tapi tigo. Jadi kalau bercerita tentang ukhuwah dalam wawasan kebangsaan, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada. Bingung orang-orang di dunia ini untuk mengatur bagaimana berbeda agama. Dalam Islam sudah jelas, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kalau dalam masalah hubungan sosial, kita lanjutkan yang ke-11. Yang ke-11 ada menantu Nabi, suami Fatimah, namanya Sayyidina Ali. Ali bekerja menimba air, mengambil upah menimba air di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu dalam keadaan sulit, susah dan genting. Lalu kemudian sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, Sayyidina Ali kerja di rumah orang Yahudi menimba air. Nabi membolehkan selama tidak terkait dengan agama. Menimba air tak ada urusan dengan keyakinan. Jadi adik-adik alumni dari UNAN, kabarnya 30% itu adalah dalam bidang kesehatan. Jadi kalau kita dalam bidang kesehatan mengobati orang, orang sudah mau mati, lalu kita tanya, agamanya apa? Ya matinya langsung. Menolong. Nabi SAW membolehkan Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi karena tidak terkait dengan akidah. Jadi masalah toleransi ini, sekarang di tengah bangsa kita ini ada orang yang tak dapat membedakan mana toleransi, mana telur asin. Dalam masalah hubungan sosial silakan. Tapi kalau sudah dalam masalah koridor yang bernama ritual, ibadah, maka itu domennya intern kita. Dan dari dulu kita sudah terbiasa dengan itu. Untuk wilayah-wilayah yang penduduknya 50-50 antara Muslim dengan tak Islam, seperti di Sumatera Utara misalnya, satu suku sama-sama saudara kita dari suku Batak, itu mereka sudah
belum ada pernah konflik antara sesama Batak Islam dengan Batak tak Islam. Kenapa? Karena ada yang lebih kuat. Persaudaraan, satu marga, satu keluarga, satu suku, kalau sudah sama-sama ikatannya luar biasa. Jadi kalau menikah bagaimana? Ketika acara pernikahan di tempat saudara kita yang tak Islam, itu biasanya dibuat 2 tempat makan. Satu khusus kemah untuk makanan muslim, ada yang tak Islam. Kita sudah tahu itu dari dulu. Makanya ketika kita datang bertamu makan, ya kita makan di tempat ini aja. Oh muslim, kita makan sini. Jangan pula singgah ke siko. Siko, enggak siko sebentar seketeknya. Enggak, itu haram. Enggak, kuahnya saya seketek. Enggak bisa. Masalah pernikahan tidak. Setelah kita makan, kita naik, lalu kita ucapkan semoga bahagia sampai ke Pulau Harapan. Doa-doanya yang bersifat umum. Yang pula naik ke atas, barakallahu lakuma. Itu lain. Jadi sebenarnya tidak perlu mengajar orang Indonesia tentang toleransi beragama, bersaudara dalam wawasan kebangsaan. Itu sama dengan majaitik beranang. Kita ini bukan agama yang baru. Dan kita bersaudara, bertetangga, berkawan ini bukan sesuatu yang baru. Makanya ada yang unik dengan umat Islam ini. Mesir mayoritas muslim. Tapi objek wisatanya piramid. Seandainya umat Islam itu dulu menghantam, menghancurkan, itu Sphinx tidak ada sekarang. Tapi ada yang unik dengan patung-patung di semua negeri Mesir itu. Semua patung-patung itu hidungnya hilang. Termasuk Sphinx hidungnya hilang. Mengapa begitu? Ternyata patung kalau berkurang anggota tubuhnya, maka dia tidak haram lagi. Jadi ibu kalau punya patung di rumah, pulang dari sini, misalnya gajah, hilangkan belalainya. Dia mesti utuh. Mohon maaf Pak Dokter, kalau waktu habis saya kasih tahu aja. Maksud amba bagi tahu itu, bahan ambulah mulai habis, menipih kok. Begitulah Nabi SAW mengajarkan. Indonesia, muslim terbesar di dunia. Tapi objek wisatanya, Candi Borobudur. Candi Prambanan. Kalaulah dulu Wali Songo, ulama-ulama itu mengajarkan, hancurkan, ratakan dengan tanah. Tidak ada itu. Riau, mayoritas muslim. Objek wisatanya, Candi Muara Takus. Jambi, mayoritas muslim. Objek wisatanya, Muaro Jambi, candi lagi. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal enggak mau namanya cek. Ambo sekedar mengarahkan saja. Yang ke-12. Suatu ketika Nabi SAW musafir dalam perjalanan panjang, dia lihat ada seorang sahabat mengambil obor, lalu dia bakar sarang semut. Dibakarnya sarang semut. Datang Nabi, berang Nabi. Kata Nabi, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Apa maknanya? Kalau begitu kita mesti kembangkan judul kita ini, bukan ukhuwah dalam wawasan kebangsaan, ukhuwah dalam wawasan kesemutan. Semut pun mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menyiksa semut, kecuali semut itu mengganggu boleh. Mana dalilnya kalau dia mengganggu? Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun engkau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak kala jengking. Bunuh. Jadi dia akan lalu menggigit awak. Inilah dalil bahwa orang sholat itu buka mata. Sekarang banyak anak-anak muda sholat tutup mata. Allah. Iya kalau sholatnya di masjid. Kalau di hutan datang anaconda. Buka mata, lain suara. Marab buka. Jadi Islam ini boleh membunuh. Tapi membunuh tidak menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Idza dzabhtum fa ahsinul dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Apa makna membunuh dengan baik? Pukul sekali mati. Jangan karena adik pernah di kos-kosan kena sengat kala jengking, ditangkoknya hari Selasa, potong japiknya nan kiri.
Hari Rabu potong nang kanan, hari Kamis potong nang belakang. Pakai cek kala jengking, untuk apa lagi aku hidup guys? Apalah maknanya hidup menderita? Maka kata Nabi, bunuhlah dua yang hitam walaupun kedau sedang sholat. Tapi tolong jangan dikembangkan ini. Maksud dua yang hitam itu adalah ular dan kala jengking. Soalnya ambo pernah dulu sholat, di samping ambo kok orang sholat, babunyi handphonenya. Diambilnya dimatikan ya handphone. Selesai semayang ambo tanya, mengapa matikan? Aduh hadisnya. Aduh hadis uqtulul aswada ini, bunuhlah dua yang hitam walaupun sedang sholat. Handphone ambo hitam misalnya. Iko pengembang, hah? 5 menit lagi gitu Pak Moderator. Iko pengembangan yang terlalu berlebihan. Katigo baleh. Ada seorang sahabat Nabi namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri levelnya tabi'in. Paling tinggi Nabi. Orang nan basua dengan Nabi sahabat. Orang yang berjumpa dengan sahabat tabi'in. Salah satu tabi'in ini namanya Imam Hasan Al-Basri. Basri orang Arab kalau disebut namanya itu langsung nama kota tempat tinggalnya. Al-Basri orang Basrah. Al-Makki orang Makkah. Al-Madani orang Madinah. Al-Fadani orang Padang. Ada ulama Mesir, seandainya terbakar semua kitab usul fikih di dunia yang ada di perpustakaan, terbakar semuanya, tapi dia masih hidup seorang ini, lakafa, cukup. Karena kitab usul fikih itu di kapalonya. Namanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, masih hidup di Mesir. Waktu ambo baca biografinya, Syekh Ali Jum'ah mengambil riwayat hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi. Syekh Ali Jum'ah mengambil hadis dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Musnidud dunia, ahli sanad di dunia. Berasal dari Padang, generasi keempat, lahir dan besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Jabatan terakhir sebagai rektor Darul Ulum, meninggal tahun 1990. Bangga enggak jadi orang Padang? Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi, meninggal tahun 1916. Imam Masjidil Haram. Dulu orang Nusantara kalau datang ke Makkah mendongakkan kepala. Kenapa? Al-Fadani, ahli hadis. Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram. Waktu ambo jadi mahasiswa, pai haji, umrah, naik taksi. Ditanya dek supir taksi, Indonesia? La, aina Thailandi. Manga Ustaz tidak mengaku waktu ditanyanya Indonesia? Sebab beko kalau awak mengaku Indonesia, merah talingu awak. Beko kalau awak ngaku Indonesia, ayo Indonesia. Siti Rama murah. Jadi kalau dicari, ado dosa Ustaz Abdul Somad tuh. Ado sakete, mengaku orang Thailand. Tapi ada jangan heran, Thailand kok hitam? Iya, ambunan di posisinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang cerita kita, waktu tak memungkinkan. Insyaallah jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan 3 tahun lagi. Ambo kembalikan ke moderator. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 56. Bangsa, Masya Allah. Wawasan kebangsaan. Tolong kail memancing ikan walaupun memancing sudah menuai. Niat hati mau menyimpulkan apa daya yang disampaikan kesimpulan Tuhan. Iya, salam. Baik. Baik. Bolehkah agak 15 menit? Ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah.
Ya, silakan. Langsung. Pertanyaan-pertanyaan Eko sudah melalui proses fit and proper test. Bagaimana pendapat Ustadz dengan kepemimpinan oleh seseorang di suatu negara yang bertahan cukup lama? Apakah itu menandakan baiknya kepemimpinan atau sebaliknya? Apakah kita tinggal di kerajaan Pagaruyung yang memakai sistem monarki? Tidak. Apakah kita tinggal di Kesultanan Siak Sri Indrapura yang pakai sistem kalau ayahnya meninggal anaknya jadi raja? Maka kita bersepakat founding father dari Sabang sampai Papua, kita adalah bangsa Indonesia memakai sistem demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka kita memilih. Orang Islam ketika dia memilih mencoblos, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, judul fikihnya Min Fiqhid Daulah, dicetak oleh Darus Syuruk Lebanon. Ketika kita menusukkan kertas, paku ke atas kertas, di saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku bersaksi bahwa orang ini aku pilih layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Maka kalau dia memilih hanya dikasih sembako, memilih hanya dikasih saweran, hanya karena ada serangan fajar, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam dosa besar. Dosa besar ada 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Yang pertama al-isyrak, syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jadi sesungguhnya banyak di antara kita terjebak pada kesaksian palsu. Dan orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya. Karena orang Minangkabau, tunggu dulu, selesai. Orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau mapan secara ekonomi. Kalau ada orang Minangkabau pagi-pagi pas pilek, pelwako, pilpres mau dikasih diaginya piti, iko 50.000, 5 juta, ambu istikharah lu sih. Mapan secara ekonomi. Kenapa perempuan Minangkabau mendapatkan sawah turun-menurun? Selalu ambo dipertanyakan itu. Ustaz Somad, itu kabarnya warisan tidak didapatkan laki-laki. Kamu tidak baca secara utuh. Yang diwarisi perempuan secara turun-temurun adalah harato tinggi. Itu sama seperti wakaf zurri. Yang diperuntukkan untuk perempuan bukan hak milik. Hanya sekedar dia supaya dia tidak sampai menjual dirinya untuk makan. Maka tidak ada perempuan Minangkabau yang susah untuk makan. Betul. Adapun kalau laki-laki Minangkabau merantau bekerja, di perantauan dia menjadi orang kaya, bisnismen. Umumnya mereka, ambo ceramah dari Pekanbaru ke Jakarta, 1,5 jam. Dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar sampai ke Sorong, turun di Papua, keluar dari airport. Ustaz Somad, ambo orang Payakumbuh. Dalam hati ambo, 8 jam awak tabang, orang awak juga besul. Sampai di Fak-Fak. Ambo tanya, Pak, di Fak-Fak ini banyak orang kampung saya, orang Sumatera. Banyak Pak Ustaz, orang Batak ada orang Melayu ada, orang Jawa banyak. Kok enggak ada disabitnya orang Minang. Orang Minang, itu jangan disebut lagi Pak Ustaz, memang orang tua aja banyak di sini. Gitu. Jadi kalau bercerita tentang bagaimana membawa diri, bagaimana bisa bersosialisasi, bagaimana dia membuka peluang bisnis. Makanya ada seorang profesor ngecek kambo, tidak boleh disabit namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Samad, iya Prof. Orang awak kok tidak bisa main bola, maka selalu kesebelasan awak kalah ke sini. Mengapa itu? Ini tidak bisa fokus. Ya kalau sedang main bola ingin menendang tuh nampaknya orang rame, enggak lewat lagi ke sini. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir dan fakir tipis setipis kulit bawang.
pertahankan kemapanan ekonomi, maka insya Allah demokrasi berjalan, tidak bisa dirusak oleh money politik. Tapi apa mau dikata, penduduk Sumatera Barat hanya 5 juta. Aceh 5 juta. Riau 6,7 juta. Sumatera Utara 4 baleh juta. Bakumpu awak dari Aceh sampai ke Lampung tidak ada apa-apanya dibandingkan Jawa Tengah 35 juta. Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Maka sesungguhnya demokrasi berjalan hanya di Pulau Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, maka dia yang akan menjadi penguasa. Tidak salah Hambo, salah yang menyortir pertanyaan kok. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apa kepanjangan dari gelar DESA? Tolong tampilkan slide biografi Ustadz Abdul Somad, biar Ambo jalehkan dulu. S1 Universitas Al-Azhar. Ambo barangke ke Al-Azhar Mesir sampai September 1998. Ambo menyelesaikan S1 Ambo di Al-Azhar pada bulan Juli 2002. S1 Ambo selesai setahun 10 bulan. Buku Ambo pakai bahasa Arab, dosen Ambo pakai bahasa Arab, yang membimbing Ambo orang Arab. Ambo selesaikan setahun 10 bulan. Ambo pulang bertanya ke mahasiswa, lah semester berapa dek? Semester berapa? 4 Pak Ustadz. Mukanya kok tua, sampai baleh. Mabihkan piti gaek saja. LC, titelnya LC. LC singkatan dari licence. Licence bahasa Inggris sampai ke Malaysia namanya lesen. Awak boleh ambil bawa kereta ke? Dah ada lesen ke? Lesen itu diambil dari kata licence, bahasa Inggrisnya license, bahasa Perancisnya liaison, artinya sudah punya ijazah untuk menyetir. LC Abdul Somad punya ijazah untuk berceramah. Jadi Unan jangan khawatir nanti kalau ada yang permasalahkan, dia itu sudah dapat ijazah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Lalu kemudian Ambo mendapat beasiswa dari Maroko pada tahun 2004. 2 hari sebelum tsunami, Desember 2004 Ambo sampai ke Casablanca. Lalu kemudian Ambo selesaikan S2 pada bulan Desember 2000, November saya sidang 2006. S2 saya selesaikan setahun 11 bulan. Tesis S2 saya 300 halaman pakai bahasa Arab berjudul Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Disidang oleh 3 profesor guru besar dalam bidang hadis, dibimbing oleh mereka. Lalu kemudian saya pun pulang dengan titel LC DESE. DESE itu dalam waktu tes CPNS tulislah menurut titel negara asal. Tak boleh pakai titel Indonesia. Maka ditulislah DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Maroko jajahan Prancis. Maka dia kalau tulis Arab pakai bahasa Arab. Kalau pakai Latin, yang ijazah Latinnya pakai bahasa Prancis. Kalau kita ambil fakultas hukum, kedokteran dikasih setahun untuk belajar bahasa Prancis. Tapi kalau ambil Islamic Studies bahasa Arab, tapi tetap mengambil 1 mata kuliah bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Je suis Abdul Somad. Nama saya Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Je t'aime, aku cinta kamu. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. What is your name?
komong tu tapel. My name is Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Itu dihafal terus supaya nanti kalau jumpa sama orang Maroko nyoba tanya langsung capek awak Jawa. Je ne parle pas français. Ambo ndak dapat bahasa Prancis. Bahasa awak saya lah. LC dari Mesir. DESE dari Maroko, PhD dari Islamic University, Dorman Islamic University Sudan. PhD membacanya dari pangkal Doctor of Philosophy. Lalu kemudian pada bulan Februari tahun 2020, 2 bulan sebelum Covid, ambo diminta ke Brunei Darussalam, basuo dengan Pak Rektor University Islam Sultan Syarif Ali. Mereka berikan Ustadz kami angke sebagai visiting profesor di Siko. Dan Ustadz tulis di nama Ustadz, profesor, setiap Ustadz memberikan kajian. Itu pesan inyo, bukan ambo memandai-mandai. Ambo caritokan itu supaya adik-adik semangat cepat menyelesaikan studi, karena adik-adik ditunggu oleh calon mertua. Sebelum disalib oleh kawan seangkatan. Lebih baik putih mata daripada putih. Waspadalah. Saya suka sama seorang laki-laki. Yang berbeda agama. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Yang pertama yang harus dilakukan adalah berpindahlah ke lain hati. Judul caritonya, ketika cinta harus memilih. Dan bagi kalian yang laki-laki, inilah kesempatan terbaik. Jangan pernah menggantungkan hati kepada orang yang hanya akan menemani kita di dunia. Kita ingin bersama dia sampai ke surga Jannatul Firdaus. Hari berganti, musim berubah. Padi yang disemai berawal dari putih berubah menjadi tangkai bertunas berbuah. Pada akhirnya semuanya akan layu dan mati. Satu-satunya yang tak berubah cuma satu. Perasaan aku ke kamu. Maka jangan pernah jatuh cinta kepada orang yang salah. Ketika orang meninggal gara-gara terkena santet, itu kan sudah takdir Allah. Tapi melalui jin dan setan. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Yo, bon. Ado dukun santet nan lah taubat. Inyo baca rito. Diambil miang tabu. Tahu miang tabu? Diambil miang bambu, miang buluh. Miang sado miang itu dikumpulkan di atas daun keladi. Iko ambo caritokan bukan dibuat yo, jangan dibuat. Diletak di daun keladi, sesudah itu diambil ameh. Lalu ameh itu kemudian dikikiskan, sesudah itu dibacokanlah mantra, kakang telinga basi, mulut tersangkang gigi terkunci. Diletakkan di ujung kuku kalingkiang. Kalau awak tidak suka kau orang, inyo bawa to baru, inyo baru rumah baru, sakit hati awak. Nah kau kalau nyo minum situ nampak awak kau wali kota Bukit Tinggi, muda lo, ganteng lo. Masuk ke tempe. Mungkin itulah maka minum kau tidak ada nanti buka tapi di situ. Itulah maka orang dulu sebelum minum diletaknya ujung jari untuk mencalia. Ada ndak bayang-bayang jarinya kok. Kalau ada bayang-bayang berarti ndak ada racun dia teh. Itulah maka sebelum minum lamonyo minum. Dek apa lamo untuk mencalia ujung hidungnya. Ada ndak ujung hidung? Ndak ada ujung hidung berarti ada racun dia teh. Itulah maka lidah. Jadi di badan awak kau ada sensornya. Itulah maka lidah kau digerakkan ke langit-langit. Kalau terasa galinya masih berarti tidak ada racun. Kalau ada racun, mati sensor itu. Jadi kecek dukun nih kok. Pertama dipasangnya racun ke orang itu. Waktu orang itu kan minum. Jatuh galah itu. Tidak jadi. Hari kedua ditesnya aja lah. Hari kedua dipasang. Waktu kan minum.
nak kami minum, datang lo kawannya. Wah, kabar orang cawan, tidak jadi minum. Disitulah nyo sadar bahwa orang tidak akan mati kecuali ajalnya tiba. Setengah mati tukang santet iko berkumpul sedunia iko untuk menyantet awak. Kalau tidak mati kecil Allah, tidak mati. Tapi kalau mati kata Allah, sedang tausiah kau mati. Allahu Akbar. La ini jatama'atil ummatu. Berkumpul semua umat di dunia iko. Ala ayyadurruka bisai'in. Menyantetmu, membunuhmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi adik-adik jangan takut. Ambolah sarjana Bu ya, lalu lulus PNS. Di mana ditempatkan? Di tempat itu ambo nak jadi takut santet. Apa boleh takut? Dibaca Quran, dibaca ayat, solat sunat, berzikir pagi petang, berdakwah, kumpulkan dukun-dukun tu ya, ayyuhalladzina kafaru. Kenapa radikalisme bisa memecah ukhuwah padahal dari radikalisme sama-sama Islam? Adakah kefanatikan lebih dari Islam? Adakah Islam ingin mendominasi tanpa ukhuwah? Di zaman Buya Hamka ada isu namanya komando jihad. Siapa nan rajin sembahyang ke masjid, komando jihad. Siapa nan cinta kepada Islam, komando jihad. Datang Buya Hamka, katampe orang na menuduh-nuduh komando jihad tu, diambilnya pecinya. Tidak ada komando jihad. Kalau ada komando jihad itu kalian hanya memakai iko untuk menyerang Islam. Kalau ada komando jihad kok ikolah komandannya. Pulang Buya Hamka, tidak lama sudah itu meninggal. Baca buku Ayahku, Ayah yang ditulis oleh Irfan Hamka. Artinya isu ini akan terus tetap bergulir. Lain zaman, lain masa, lain isunya. Tontonlah ceramah Abdul Somad, jelas semua. Tak ada radikal kepala waang kena pukul. Orang yang membaca sejarah dia paham. Hari berganti musim berubah, istilahnya macam-macam, tapi yang mau ditembak adalah umat Islam. Buya Hamka lah yang paling cinta NKRI. Ulama Minangkabau Muhammad Nasir cinta NKRI, tapi fitnah itu masih berjalan sampai hari ini. Abdul Somad percikan-percikannya, kedatangan Ambo ke Unan semakin meyakinkan Ambo bahwa Ambo cinta NKRI dan Ambo tidak radikal dan Ambo adalah orang yang ingin bangsa ini menjadi baik. Habis. Oh. Gimana cara dapat istri yang solehah? Tapi saya kurang soleh. Hal ini membuat saya kurang percaya diri. Nampatamo at-tayyibuna lit-tayyibat. Solehkan diri awak, insya Allah Allah akan memberikan pasangan kita adalah cermin diri kita. Jadi beko kalau ada adik-adik bininya ndak sembayang, mungkin adik kok sembayangnya baru sembayang Jumat aja. Jadi solehkan diri kita, banyak berdoa, rasa kimusang indah akan dimakan harimau. Alim tu anna rizqi, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alim tu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun akan menjadi tenang. Tidak akan mungkin jodohmu itu diambil orang lain. Tapi sama juga dengan air ini. 3 air iko adalah ditakdirkan untuk Ambo. Tapi kalau Ambo tidak berusaha untuk membuka botolnya, memasukkannya ke dalam gelas, menuangkannya ke mulut, Ambo mengango saja. Jadi, tidak bisa. Mesti ada usaha. Tapi usahanya bukan pacaran. Jangan pacaran. Adik-adik jangan pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang sudah pacaran putus besok menikah. Ambo tahu tadi nan putus itu hancur ambo kok. Sebab kalau pacaran yang rugi perempuan, Ambo ampe tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah pacaran sekalipun.
Dek apa? Karena persaingan ketat. Ambo termasuk yang tereliminasi. Ambo kini kola tuo, caliak lah gambar ambo kohal. Tuo, kariang, kurui, hitam. Tapi cobalah caliak komen-komen di Instagram. Coba caliak. Apalagi komen ambo nan patang waktu naik para layang itu. Oh. Cobalah caliak komen-komen ambo di YouTube. Banyak komen itu. Cuma ndak banyak nada ingat. Dan ambo ingat di antara komen itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Kalian kalau sukses, sadonyo ko amuh jo kalian. Sukseskan dunia, sukseskan akhirat insyaallah. Amin. Izin Zat, orang azan Zat. Azan. Azan Zat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Mohon doakan kedua orang tua saya agar diberi umur panjang sampai melihat saya sukses. Mohon doakan saya agar segera kembali ke jalan yang benar. Nanti awak doakan sama-sama. Ku ambo bawa pulang beko malam ambo doakan insyaallah. Doa bersama jo. Terima kasih. Mohon maaf ambo kembalikan ke moderator. Langsung doa untuk sado niat yang baik. Mudah-mudahan sado mahasiswa-mahasiswi sukses dunia akhirat. Bapak Rektor, Civitas Akademika, dosen-dosen diberikan kekuatan iman dan Islam. Kampus Universitas Andalas menjadi kampus unggulan, menebarkan rahmatan lil alamin, kebanggaan buat bumi Minangkabau, kebanggaan negara kesatuan Republik Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakah. Jadikan Universitas Andalas universitas yang diberkahi. Takharraja minhal ulama waz zu'ama. Keluar dari universitas ini, kampus yang baik ini, para pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Alladzina yujahiduna fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan memperjuangkan Islam dengan nyawa, kekuasaan, harta yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana, jagalah mahasiswa-mahasiswi kami minasyarri wal fitan, dari segala perbuatan maksiat, jaga dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh keluarga besar Universitas Andalas. Allah maftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkahan. Allahumma tawil umurana, berikan berkah pada usia kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, dosen-dosen kami, wali ashabina, sahabat kawan-kawan kami, wali man hadarana, semua yang hadir pada kuliah umum ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah.
La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami dengan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikanlah kami istiqamah iman dan Islam. Allah makhtim lana, matikan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Bersama kami di Universitas Andalas, bersama juga kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati. Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf kepada semua dari mulai Pak Rektor sampai adik-adik mahasiswa. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua terima kasih atas semangat kita semua, insyaallah bermanfaat, menjadi pahala bagi Ustaz Abdul Somad, insyaallah. Demikian ceramah atau kuliah umum kita pada hari ini. Salah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan cenderamata oleh Bapak Rektor kepada Ustadz Abdul Somad. Kepada Bapak Rektor kami persilakan untuk dapat mengambil tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Rektor Universitas Andalas dan akan diterima oleh Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LC.DSE PhD. Dan saat ini kita saksikan Bapak dan Ibu. Ya, ini merupakan ucapan terima kasih tentunya Dari Universitas kepada Bapak Profesor Abdul Somad. Iya, dan selanjutnya Bapak Ibu kita saksikan Penyerahan buku secara simbolis dari Profesor Haji Abdul Somad LC.DSE PhD kepada Rektor Universitas Andalas. Iya. Dan dilanjutkan dengan sesi Sesi foto bersama.